Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian rutin. Mudah-mudahan kehadiran kita di musala yang mulia ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya perkenalkan sebuah materi yang wajib, yaitu materi akidah. Tujuannya adalah agar kita semakin mantap dalam beragama. Oleh karenanya kita selingi setiap kajian kita, yaitu kajian akidah. Materi malam hari ini yaitu yang berjudul makna dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat yaitu pintu masuk agama Allah. Dengan dua kalimat syahadat ini, satu-satunya jalan untuk masuk ke pintu agama Allah. Oleh karenanya ada
seseorang yang dia mengetahui kebenaran Islam, dia tahu bahwa agama yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, agama Islam, sebagaimana dulu pamannya Nabi Muhammad SAW yang namanya Abu Thalib, dia sayang kepada ponakannya yaitu Nabi SAW, dan dia bersikukuh mendampingi Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Allah ini. Jadi Abu Thalib dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW, tentunya Abu Thalib mengetahui tentang kebenaran Islam. Tapi tidak hanya sekedar mengetahui tanpa mengucapkan kalimat syahadat, maka pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, ketika wafat dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, walaupun pada waktu itu ditalkin oleh Rasulullah SAW. Qul ya ami la ilaha illallah, ucapkan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Tetapi Abu Thalib dia takut kepada saudaranya yang lain, karena saudara-saudaranya yang lain mengancam, mengultimatum, apakah engkau hendak meninggalkan agama nenek moyang kami? Dengan dalam keadaan seperti itu, sehingga Abu Thalib tidak sempat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu pintu masuknya agama Islam, tidak hanya sekedar membenarkan, mempercayai tanpa ikrar mengucapkan dua kalimat syahadat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah setiap seseorang mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, masuk surga? Jawabannya tidak semua. Karena banyak sebagian orang Islam yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan setiap zikir diucapkan 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap zikir pada sholat wajib selalu sebagian kaum muslimin mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Pertanyaannya, apakah dengan itu, dengan sering mengucapkan kalimat syahadat, dijamin dia masuk surga? Belum tentu. Karena pada faktanya sebagian mereka yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah
mereka masih mempercayai sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka masih punya keyakinan selain Allah itu bisa memberi rezeki. Mereka punya keyakinan selain Allah itu memberi keselamatan. Mereka meyakini selain Allah itu bisa mendatangkan bencana atau mendatangkan manfaat. Dengan sebab itulah tidak hanya mengucapkan tanpa mengetahui syarat-syarat dua kalimat syahadat. Karena mereka yang mempunyai sesembahan selain Allah, mereka itu sering berzikir, sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yaitu tadi, apakah setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga? Maka jawabannya, apabila mereka ingkar terhadap tauhid, terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah, maka itulah yang menjadi syarat makna, mengetahui makna kalimat syahadat yang akan kita bahas nanti. Karena Tuhan-Tuhan itu banyak. Yaitu tadi, mereka punya keyakinan ada sesuatu yang bisa mendatangkan keselamatan, ada sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki, ada sesuatu yang bisa mendatangkan bala. Berarti mereka itulah dengan keyakinan seperti itulah, maka Tuhan itu banyak. Siapa yang mengatakan Tuhan itu banyak? Allah sendiri dalam Al-Quran. Ailahatan dunallaha turidun. Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah, apakah mereka menginginkan Tuhan-Tuhan selain Allah? Ittakhadhu min duni aliha. Mereka menjadikan selain Allah itu Tuhan. Jadi mereka menjadikan selain Allah itu Tuhan karena dalam melaksanakan amalan-amalan mereka itu meyakini bahwasanya kuburan para wali itu bisa mendatangkan rezeki, kita bisa mendatangkan keselamatan. Maka sebagian kaum muslimin masih menjadikan kuburan itu sebagai Tuhan, karena mereka meyakini bahwa dengan ziarah kubur para wali itu akan mendatangkan kelancaran rezeki misalnya. Nah, kalau punya keyakinan seperti itu, maka dia menganggap Tuhan kuburan.
Kemudian pertanyaannya, apakah layak disembah Tuhan tidak bisa mencipta? Am khuliqa ghaira am humul khaliqun? Apakah yang selain Allah mereka itu ada selain dicipta, selain ada yang menciptakan? Tanpa ada yang menciptakan. Am khalaqas samawati wal ard? Apakah mencipta langit dan bumi? Afara'aitu man ittakhadhu alihahu hawahu? Apakah mereka itu merasa bahwa orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Jadi banyak orang itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Bagaimana menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Yaitu mereka yang tidak dalam kehidupannya, mereka tidak taat kepada hukum, tidak taat kepada agama. Dia mengikuti hawa nafsunya. Maka itulah orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Kemudian kalimat la ilaha illallah bukan sebatas pengetahuan, tapi merealisasikan. Yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, hendaknya kita beribadah kepada Allah semata-mata. Kita beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada selainnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Nasri, seorang tabi'ut tabi'in, dia berkata, la ilaha illallah itu kunci masuk surga. Lah kunci surga itu bisa dibuka apabila kunci itu ada gigi-giginya. Jadi gigi kunci itu yaitu 7 syarat yang akan kita bahas nanti. Yaitu 7 syarat yang harus dipenuhi. Jadi cara masuk surga harus dengan kunci yang 7 syarat. Yaitu yang pertama al-ilmu, al-yakin, harus yakin. Kemudian al-inqiyad, tunduk, al-qabul, menerima, al-ikhlas, kemudian as-sidq, yaitu jujur, kemudian al-mahabbah, cinta. Itulah 7 syarat yang harus dipenuhi kalimat la ilaha illallah.
saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jadi syarat yang pertama makna kalimat la ilaha illallah yaitu al-ilmu. Al-ilmu. Jadi kita ibaratkan kita mau bersyukur, tentunya kita memilih orang yang ahli, orang yang punya kapasitas, yang punya ilmu tentang mencukur rambut. Oleh karena itu kita pergi mencukur rambut kita ke tukang cukur. Tentunya kita sudah tahu bahwasanya si fulan itu ahli mencukur. Itu artinya syaratnya adalah ilmu. Dia punya ilmu tentang mencukur. Setelah kita tahu, pasti dalam hati kita yakin. Dalam hati kita yakin pasti seorang yang kita pilih untuk mencukur rambut kita itu punya ilmu, artinya punya keahlian tentang memotong rambut. Jadi nggak mungkin kita motong rambut itu kepada sembarangan orang. Apa jadinya kalau tidak punya pengalaman ilmu? Jadi ilmu penting. Jadi punya ilmu. Setelah ilmu, setelah kita mengetahui bahwasanya dia punya ilmu, kita yakin dalam hati kita. Kemudian kita menerima, yaitu al-qabul, menerima. Kemudian al-inqiyadu, kita tunduk pada orang yang mencukur tadi. Artinya patuh, istaat. Kongon miring, kongon miring kanan, kongon dikluk. Patuh ya. Kok nurut, kok tunduk sampean? Iya, pokoknya kita sudah yakin dan kita sudah mengetahui bahwasanya dia ahli. Kita tunduk. Kita akhirnya. Kemudian kita ikhlas dipotong rambut kita, dan kita juga membenarkan bahwasanya dia memang ahli di bidang itu. Setelah kita memotong rambut, otomatis dalam hati kita senang, ternyata hasilnya bagus, senang. Malah dia mengucapkan, insya Allah nanti kalau panjang lagi saya akan mencukur rambut ke sini lagi. Ya. Pertanyaannya, apakah kita memperlakukan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, sebagaimana kita memperlakukan orang yang punya ilmu tentang pencukuran? Jadi itu perumpamaan. Mengapa kok 7? Karena 7 itulah yang 7 syarat itulah yang senantiasa kita itu selalu tidak lepas dari 7 syarat itu dalam hal apa saja. Misalnya kita juga begitu. Misalnya kita sepeda motor kita rusak, tentunya kita
bawa ke bengkel yang ahli, yang punya ilmu. Terus tukang bengkel itu, dan kita yakin, kemudian tukang bengkel itu mengatakan, Pak, ini karburatornya minta ganti. Ya percaya saya, tunduk, kita taat, apa itu, patuh, manut ya, dan menerima, karena mereka juga ada. Apakah kita terhadap Allah sudah seperti itu? Jadi itulah 7 syarat ini kunci masuk surga apabila 7 syarat ini terpenuhi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas mengenai 7 syarat. Yang pertama, saya bacakan makna 2 kalimat syahadat. Kedua makna kalimat syahadat, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa 2 kalimat syahadat merupakan dasar sah dan diterimanya semua amal. Kedua kalimat ini memiliki makna syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus diketahui, yang harus diyakini, diimani, dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Makna kalimat la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu menafsirkan la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi harus ada kalimat bihaqqin illallah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau tanpa ada kalimat bihaqqin, karena pada kenyataannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tadi, Tuhan-Tuhan itu banyak, maka yang harus kita sembah hanyalah Allah. Tapi yang Tuhan yang berhak untuk disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi penafsiran yang benar kalimat la ilaha illallah yaitu sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Al-Qurtubi, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna la ilaha illallah, dan kesalahan tersebut telah menyebar luas, artinya umum. Di antara kesalahan tersebut yang pertama, la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah. Jadi bihaqqin itu tolong dicoret itu. Jadi ini kalau bihaqqin benar yang pertama, seperti yang diucapkan Imam Al-Qurtubi tadi, la ma'buda bihaqqin illallah. Tapi yang umum yaitu la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Itu umum. Orang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Padahal makna tersebut rancu, karena jika demikian maka setiap yang diibadahi, baik
benar maupun salah berarti Allah. Jadi yang termasuk kesalahan tadi tidak ada kalimat bihaqqin. Tidak ada kalimat bihaqqin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Jadi penafsiran seperti ini kurang sempurna, rancak. Berarti kalau hanya ditafsiri tidak ada sesembahan selain Allah, berarti sesembahan baik yang benar maupun yang salah itu Allah. Berarti Allah itu. Kemudian kesalahan yang kedua, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la khaliqa illallah. Artinya ditafsirkan tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Jadi ditafsirkan seperti ini termasuk kesalahan. Padahal makna tersebut merupakan sebagian dari makna kalimat la ilaha illallah ini, masih berupa tauhid rububiyah. Berupa tauhid rububiyah saja. Sehingga belum cukup. Inilah yang diyakini juga oleh orang-orang muslim. Kemudian kesalahan yang ketiga dalam menafsirkan la ilaha illallah, ditafsirkan dengan la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim penguasa kecuali Allah. Pengertian ini pun tidak mencukupi, karena apabila mengisahkan Allah hanya dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha penguasa saja, namun masih berdoa kepada selainnya atau menyelewengkan tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Syarat-syarat yang kalimat la ilaha illallah yaitu yang pertama al-ilmu. Ilmu, yaitu mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana penafsiran yang benar tadi, apa yang diucapkan Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan la ilaha illallah, sekali lagi la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Syarat yang pertama ilmu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Juga Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Melainkan mereka yang mengakui kebenaran, sedang mereka orang-orang yang mengetahui. Yang dimaksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sedangkan maksud dari sedang mereka orang-orang yang mengerti adalah mengerti dengan hati mereka apa yang diucapkan dengan lisan. Dalam hadis-hadis sahih dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata
wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia masuk surga. Karena sudah memenuhi syarat, dia mengetahui dengan benar kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua al-yaqin. Al-yaqin yaitu yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya, merekalah orang-orang yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bima abdun wa yushakin fa bima illa dakhalal jannah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu kedua syahadatnya tersebut, melainkan dia masuk surga. Jadi harus yakin, syaratnya harus yakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, idhab bina'layya hataini faman lakita min wara'i hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu wa basyirhu bil jannah. Pergilah dengan kedua sandalku ini, maka siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini yang ia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan hati yang meyakininya, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Maka syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkannya yaitu hatinya harus yakin. Hatinya harus yakin dengannya, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, serta tidak ragu-ragu terhadapnya. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, al-yaqinu al-imanu kulluhu was-sabru nisful iman. Yakin adalah iman secara keseluruhan, dan sabar adalah sebagian daripada iman.
Jadi sekali lagi syaratnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus yakin. Jadi kalau syaratnya harus yakin, tentunya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah tidak lagi mereka meyakini selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan keselamatan, bisa mendatangkan rezeki. Jadi kalau sudah yakin, kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kesyirikan itu tadi harus kita lepas, harus kita melepaskan diri dari hal-hal kesyirikan. Jadi kalau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi dia masih pergi ke dukun, terus meyakini bahwasanya di pohon yang besar itu bisa mendatangkan bencana, mendatangkan penyakit dan lain sebagainya, berarti dia mengucapkan kalimat tauhid tidak yakin karena masih menyembah selain Allah. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah yang tiada sekutu baginya dan akan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena inilah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memohon ditambahkan iman dan keyakinan dengan berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan kefahaman. Wa fiqhan. Jadi ini perlu kita amalkan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi sekelas sahabat Ibnu Mas'ud masih berdoa kepada Allah agar ditambah imannya, ditambah keyakinannya, ditambah kefahamannya. Kemudian syarat yang ketiga, ikhlas. Apa itu ikhlas? Yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Maksudnya bersih dari kesyirikan. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Artinya Rasulullah bersabda, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan kalimat
la ilaha illallah dengan ikhlas, dari hati atau jiwanya. Ingat, ikhlas itu juga satu-satunya syarat diterima ibadah kita. Syarat diterimanya suatu amal itu harus ikhlas. Yang kedua, syarat diterimanya amal harus muttaba'ah, mengikuti petunjuk. Jadi apakah yang selama ini kita amalkan atau kita lakukan sudah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW? Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah, melakukan suatu amalan, melakukan suatu perbuatan, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka amalan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu syarat. Jadi kalau sudah mengetahui syarat diterimanya doa kita, syarat diterimanya amalan kita, ibadah kita, sekali lagi harus ikhlas. Yang kedua, harus mengikuti petunjuk, namanya ittiba. Ya, kita koreksi saja yang selama ini. Apakah kumpulan-kumpulan yang ada selama ini mengikuti petunjuk Rasulullah SAW? Ya, tentunya harus kita timbang dengan syarat tadi, harus mengikuti petunjuk. Tidak sembarangan kita melakukan suatu amal tanpa mengikuti petunjuk. Sebenarnya kalau kita menyadari kita itu melakukan suatu amalan di luar wajib, di luar amalan wajib, yaitu sunnah Rasul, itu masih belum keseluruhan kita mengamalkan sunnah Rasul, itu belum keseluruhan. Untuk apa kita repot-repot mengikuti kumpulan-kumpulan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Jadi di zaman Rasul dan para sahabat itu, setiap pertemuan itu selalu membahas ilmu. Ya seperti kita ini, setiap kumpul ngaji, bahas kitab, bahas ilmu. Seperti itu. Tidak ada di zaman Rasul itu para sahabat kumpul membaca selawat, membaca zikir kalimat la ilaha illallah yang namanya tahlil. Tidak ada kumpul itu manakiban, tidak ada. Jadi agama di zaman Rasul itu tentunya sama agama di zaman kita. Mengapa kita kok tidak sama? Itulah yang menjadi pertanyaan. Itulah yang harus kita renungkan, yang harus kita perhatikan. Jadi agar hidayah itu sampai kepada kita, itu pun ada syarat. Syaratnya kita tidak boleh tidak egois, tidak fanatik. Fanatik kita itu bukan kepada golongan. Fanatik kita itu harus kepada qala Allah, qala Rasul. Jadi harus kita biasakan berbicara masalah agama harus dengan dalil. Melakukan suatu ibadah harus berdalil. Kalau tidak ada dalil, kita jangan melakukan. Sebenarnya harus begitu. Wallahu a'lam. Ada